Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa menghadiri undangan Bumara ini dalam keadaan bermakan sehat, kemudian dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10. Mana kawan nanti untuk pelaksanaan nanti sebelumnya kita serahkan pada Bu Mareni, kita akan mendukung dengan harapan nanti bisa memberikan hasil terbaik buat Bu Mareni. Kemudian nanti untuk besok kita sama Bu Eni, ya dengan harapan kita dapat konsumsi lagi. Betul tuh ya Bapak-Bapak ya. Maka karena waktu sudah siang, maka untuk acara pada siang ini silakan dibuka. Selanjutnya kami silakan pada Bu Mareni sepenuhnya. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Jadi yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kaila mana? Kaila di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf kak, terlambat. Kaila, sini kok. Apa lagi alasanmu Kaila? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau! Anu bu, begini bu. Mentong kau Kaila, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang melempar. Kaila duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kaila, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kaila? Assalamualaikum bu. Maaf kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masuk kok Kaila. Udah terlambat mau kok lagi?
Kayla ke depanku. Kenapa, Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat, Bu, tapi kenapa saya tetap dihukum? Kok nggak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Lebih mamaku. Karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, gak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar Kak. Lemparkan, Mak. Lempar nih. Lempar nih. Lempar. Saya kira mau kita mau tidurkanku dalam pelukmu.
teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari Kak. Lemparkan Mak. Lempar nih. Lempar nih. Lempar. Saya kira kita mau hukum Kak. Hukum Mak. Rindu Lagi mohon bantuan Bu Ani untuk ikut membantu. Ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah semangat, tepuk jari dulu aja ya. Kita mulai yuk. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Berbunyi semua, 1, 2, 3. Istiqlal luar biasa. Yes. Lanjut ya Bapak Ibu terkait dengan penyebaran diseminasi penerapan budaya positif. Untuk penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu guru sudah diterapkan belum ini? Sudah. Alhamdulillah sudah diterapkan terkait dengan diseminasi penerapan budaya positif. Untuk budaya positif sendiri terkait dengan budaya positif yaitu kebiasaan yang sering berkembang yang ada di lingkungan sekolah, terutama di sekolah SMP kita, SMP Negeri 1 Karanggede terkait dengan budaya positif. Kemudian lanjut terkait dengan tujuan pendidikan menurut KHD. Kalau tujuan pendidikan menurut KHD itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya kalau di anak-anak nanti kalau sudah lulus dari sekolah itu maksudnya bisa digunakan atau bisa bermanfaat ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu yang namanya pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku. Terkait dengan hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi maksudnya di sini terkait dengan kodrat anak itu berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Kalau zaman pada saat Bapak Ibu guru mungkin belum mengenal yang namanya HP. Tapi kalau sekarang kan sudah mengenal yang namanya HP. Makanya apa? Terkait dengan pembelajaran, anak-anak zaman sekarang itu sudah menggunakan yang namanya
HP. Karena apa? Mengikuti kodrat perkembangan zaman sesuai dengan kodrat anak, kekuatan kodrat anak itu terkait dengan tujuan pendidikan menurut KHD yang slogannya atau jargon dari KHD itu tuturi ing ngarsa sung tulodo ing madya wangun karso tuturi handa yani. Ini Bapak Ibu terkait dengan tujuan pendidikan KHD. Lanjut budaya positif tadi sudah. Untuk konsep inti budaya positif nanti ada beberapa. Yang pertama perubahan paradigma, kedua disiplin positif, tiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi. Mungkin dari beberapa konsep inti budaya positif ada yang sudah berkembang di sekolah kita ini, adakah atau belum sama sekali dari ketujuh ini mungkin? Sudah. Kira-kira berapa Bapak Ibu yang sudah berkembang di SMP kita ini? 2. Wah, banyak. Semua sudah berkembang. Alhamdulillah luar biasa ternyata untuk SMP 1 Karanggede kalau sudah terkait dengan konsep inti budaya positif sudah berkembang semuanya. Kita lanjut. Untuk perubahan paradigma terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru itu nanti intinya di situ nanti terkait dengan profil pelajar Pancasila di mana nanti ada 6 komponen. 1 itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian 2 berpendidikan global. 3 bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ini ya. Kemudian nanti dilanjutkan adanya P5 dan lain sebagainya yang sering dipraktekkan oleh anak-anak yang kelas 7 dan 8 kalau di SMP sini. SMP 1 Karanggede. Kemudian lanjut yang pertama tadi perubahan paradigma. Untuk perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 3, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bermasalah dapat menguatkan karakter. 3, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi untuk orang dewasa itu biasanya memaksa, kamu harus bisa, kamu harus tahu, kamu harus ini. Ternyata tidak boleh dilakukan terkait dengan perubahan paradigma ini Bapak Ibu. Lanjut, disiplin positif. Kira-kira apa makna disiplin positif? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau membantu terkait dengan makna disiplin positif. Kira-kira maknanya apa? Mungkin Pak Pai mau membantu terkait dengan makna disiplin. Nyoba mengartikan makna disiplin positif. Ayo, maju. Makna disiplin positif karena kita sebagai pendidik kita berupaya untuk menjadikan anak didik kita ini menjadi sadar akan patuh, taat, takut kepada aturan yang diembannya. Jadi membuat sadar bahwa anak ini patuh bukan karena hukuman dan bukan karena hadiah. Jadi murni dari nilai budi pekerti atau ketaatan anak. Misalnya sebetulnya sekolah kita sudah melakukan tiap hari Senin itu dilapalkan, itu merupakan contoh disiplin positif. Contoh 1, membuat berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya anak-anak dituntut beribadah tanpa Pak Agus ngoyak-ngoyak lewat pengeras suara, kudu konsolat. Anak-anak sudah sadar dengan sendirinya sholat. Yang kedua, janji siswa tiap hari Senin itu adalah taat kepada Bapak Ibu guru. Jadi sudah sadar dengan sendirinya anak-anak itu patuh apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, membuat lingkungan bersih. Ini merupakan cermin budaya disiplin positif bagi anak, bagaimana untuk menciptakan lingkungan itu menjadi pendukung pembelajaran. Misalnya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa menimbulkan horeg ataupun yang lainnya. Semuanya
Saya rasa sudah bagus terkait dengan jawaban makna disiplin positif, tapi berdasarkan ini kita lihat aja terkait dengan disiplin positif bahwa yang namanya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Maksudnya di sini belajar itu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini seperti yang dikatakan Pak Kaiman tadi. Jadi berdasarkan apa yang diyakini. Oh, saya itu percaya bahwa Tuhan itu satu, kita harus melaksanakan perintah dan melaksanakan kewajibannya, harus sholat misalkan. Itu kan berdasarkan apa terkait dengan sesuatu yang diyakini, yakin bahwa kita itu punya agama, kita harus melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya kira tidak hanya di agama Islam saja, semua agama pasti seperti itu, Bu Ani. Jadi ada istilahnya apa, larangan dan perintah pasti ada, tidak hanya Islam saja. Jadi istilahnya apa, sesuatu yang diyakini yang berasal dari dalam hati. Kemudian nanti terkait dengan itu tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini tadi. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi istilahnya apa? Kata disiplin itu hanya untuk kepatuhan saja. Oh, saya melakukan ini karena apa? Tata tertib misalkan. Oh, karena disuruh misalkan. Oh, ini terkait dengan peraturan yang harus dilakukan. Itu mungkin untuk sekarang itu budayanya seperti itu, tidak berasal dari apa yang diyakini dalam hati, tapi berasal seakan-akan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seakan-akan wah, orang nyaman makan besok-besok sebelum jam 7 mungkin seperti itu karena merupakan peraturan. Akhirnya apa? Mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, pokoknya harus absen sebelum jam 7 misalkan itu. Karena apa? Belum berasal dari dalam hati, belum yakin bahwa itu kalau berangkat pagi itu ada istilahnya sisi positif dan negatifnya. Misalkan kalau yang rumahnya jauh, misalkan seperti saya, tidak arusnya kan tidak terlalu banyak kalau berangkatnya terlalu masih pagi, tapi kalau sudah agak siang arusnya nanti semakin banyak. Akhirnya apa? Merupakan keyakinan, akhirnya enggak istilahnya enggak perlu disambutkan dengan absen, tapi sadar oh berangkat pagi lebih enak. Udaranya pun masih pagi kan masih agak fresh, agak enak. Tapi kalau sudah agak siang kan arusnya sudah istilahnya apa? Arusnya sudah padat, udaranya sudah bercampur dengan knalpot yang beraneka macam dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kalau merasa diyakini akhirnya tidak perlu istilahnya absen jam 7 enggak, tapi apa? Sudah dari dalam hati harus berangkat jam sekian. Itu merupakan disiplin positif. Itu ya. Jadi tidak kayak istilahnya bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu untuk tujuan mulia. Jadi istilahnya di sini nanti tujuannya untuk tujuan mulia. Apalagi kalau terkait dengan anak didik. Anak didik kita kan kita menghantarkan mereka ke cita-cita mereka tentunya sesuai dengan kodrat zaman yang sesuai dengan KHD tadi. Lanjut, untuk disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Jadi istilahnya apa? Kita hargai sendiri, kita tanggung jawab terhadap apa yang kita yakini tadi. Ya misalnya seperti tadi, kita harus jam sekian harus ngajar, tidak harus istilahnya apa? Pak kepala nggak ada, masuknya nanti aja, itu kan berarti bukan istilahnya terkait dengan disiplin. Jadi Pak kepala ada, tidak ada, itu kita harus ngajarkan apa tanggung jawab kita, apa yang kita yakini terkait dengan tanggung jawab kita. Walaupun kadang ada sih yang maksudnya 5 menit nih, 10 menit lagi, ya. Seperti itu. Macam yang namanya manusia kan tidak sempurna, tidak ada. Akhirnya ya boleh-boleh aja kalau memang sekali 2 kali, tapi kalau berkali-kali ya jangan. Tanpa diperintah orang lain, tentunya tadi tanpa diperintah bus masuk bus itu, ayo 50 bu, jangan seperti itu. Karena apa? Kita merupakan panutan untuk anak didik kita. Istilahnya apa? Guru adalah digugulang ditiru. Jadi kita itu ditiru oleh anak-anak kita. Makanya sebisa mungkin lah, sebaik mungkin lah kita menghargai terkait dengan waktu. Karena apa? Kita meyakini bahwa waktu itu nanti akan yang menjawab terkait dengan kita mengantarkan anak didik kita sesuai dengan perkembangan kodrat zaman. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yaitu nanti kalau dikaitkan dengan anak didik, yaitu berarti profil pelajar Pancasila. Lanjut. Misalnya ini ada kasus Ibu Yuli, guru kelas 9 di SMP Permata, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Roy.
Beberapa anak telah mengeluarkan Roy yang mengeluhkan Roy yang mengantuk di kelas sehingga banyak tertinggal materi. Seringkali Roy ketika ulangan meminta jawaban temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Yuli, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Roy melakukan hal itu? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau posisi Bapak Ibu itu di posisinya Ibu Yuli, apa dicuekin Roy-nya atau lah urusanmu dewe ya kayak gitu? Mungkin salah satu bisa menjawab atau membantu Ibu Yuli terkait dengan kasus anak didiknya Roy yang sering mengantuk di kelas. Monggo dari Bapak Ibu guru-guru hebat di SMP 1 Koranggede terkait dengan kasus Bu Yuli. Monggo Bu Lulu, apa ini? Monggo Pak bisa. Kalau ada anak yang mengeluhkan karena mengantuk, mestinya dicari dulu mengapa si Roy itu sering mengantuk di kelas, dicari dulu. Kemudian apa alasannya? Apakah begadang yang tidak ada artinya, atau begadang karena membantu orang tua, atau hal yang lain? Ini perlu dicari dulu penyebabnya. Kemudian mungkin dari temuan alasan mengapa si Roy itu mengantuk itu nanti bisa dicari jalan keluarnya. Misalnya kalau karena membantu orang tua itu mungkin bisa diatur lagi. Mungkin tidak terlalu malam, mungkin jam 7 sudah selesai, kemudian nanti bisa yang lain. Kalau alasannya yang lain, misalnya bermain game dan sebagainya sampai larut malam, nah ini juga perlu dicari jalan keluarnya. Jadi pertama harus dicari dulu penyebabnya. Jadi kalau penyebabnya itu tidak ditemukan, kemudian kemauan anak juga tidak tersampaikan, maka itu akan mengalami jalan buntu. Jadi kalau alasan Roy melakukan itu karena dia merasa kalau nilai saya jelek karena tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan tugas, maka akibatnya nilainya jelek. Kalau nilainya jelek, pasti nanti akan mendapat sanksi. Jadi alasannya pasti kemungkinan besar karena mungkin dimarahi oleh bapak guru. Jadi kalau saya tidak mengerjakan, mesti dimarahi, atau dihukum. Jadi kalau anak sudah memikirkan karena ada hukuman, maka pasti dia akan mencari jalan pintas, sehingga perlu anak diberi motivasi untuk paham tentang tugas. Saya kira itu Bu. Mungkin karena saya tidak mengikuti dari awal karena saya asik sendiri ya. Mohon maaf kalau kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali ya jawaban dari Pak Yudi. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Pak Yudi terkait dengan jawaban dari kasusnya Bu Yuli. Sudah bagus ini, coba kita lihat terkait dengan kasusnya Bu Yuli ini ya. Dalam konteks tadi sudah yang dijawab Pak Yudi hampir sudah sama dengan apa yang tertulis di depan ini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Yuli sebaiknya mencari tahu dulu. Jadi alasannya apa? Roy kok ngantuk di kelas itu alasannya apa sih tadi? Membantu orang tua kah? Main game kah? Atau mungkin yang lainnya? Atau begadang kah? Nah itu tadi apa yang dikatakan Pak Yudi tadi sudah betul terkait dengan kalau dikaitkan dengan ini. Yang pertama itu Roy ngantuk dan orang tuanya tidak mengingatkan untuk lekas tidur di malam hari. Karena apa? Itu tadi mungkin tidak di rumahnya itu tidak ada orang tuanya sehingga dia itu bebas untuk mau tidur
ya nggak masalah, tidur agak larut malam juga nggak masalah karena nggak ada yang mengingatkan. Apalagi ketika nanti kalau tidak ditidurkan di kelas, kalau nanti pas pulang ke kantor naik sepeda nanti kan bisa membahayakan. Akhirnya apa? Roy mengambil jalan pintas untuk tidur di kelas, akhirnya untuk mempertahankan diri atau survival ini. Terus yang kedua, teman Roy jadi perhatian Roy, love and below ini. Jadi istilahnya apa? Roy itu berbuat seperti itu untuk mencari istilahnya perhatian dari teman-temannya. Kalau yang dikaitkan dengan nomor 3, dia merasa hebat karena apa? Temannya jadi takut. Mulai tak kayak awas tak poploki, misalkan bisa seperti itu karena apa? Terkait dengan kekuatan atau powernya si Roy tadi. Kemudian yang keempat, Roy merasa bosan dalam rutinitas belajar Roy merasa bosan dengan rutinitas belajar sehingga dia begadang main game. Istilahnya apa? Dia mencari kebebasan. Sinau terus setiap malam sinau, lama-lama bosan. Akhirnya apa? Dia mencari kebebasan atau freedom ini. Terus yang kelima terakhir, Roy hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Atau istilahnya dia akan puas, fun. Dia akan puas ketika teman-temannya kesal, mengeluh atau istilahnya pamermut istilahnya itu. Jadi dia akan merasa bahagia, bangga, senang, fun. Ini ya, itu terkait dengan penerapan disiplin positif yang dilakukan Ibu Yuli. Jadi yang pertama dan paling awal Bu Yuli itu mencari alasannya apa sih lah itu. Akhirnya kalau dikaitkan dengan kebutuhan hidup manusia itu tadi ada survival, ada love and belonging, ada power, ada freedom, ada fun. Itu ya 5 kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Lanjut nih, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika Roy itu bertindak seperti itu tadi pasti ada tujuannya. Kalau dikaitkan dengan teori motivasi perilaku, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi seperti yang dikatakan Pak Ibu tadi ya Pak, untuk menghindari hukuman. Wah, aku nek ra bijine apa kok jangan-jangan diremedi sampai gajiku bagus, kalau enggak nanti suruh lari atau gimana. Untuk menghindari hukuman akhirnya apa? Dia meminta jawaban ke temennya. Orang buka ya awas loh kayak gitu. Istilahnya apa? Nanti itu maksudnya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya ini, aku belum melakukan ini, saya mau melakukan ini dengan catatan apa? Yang terakhir Bapak Ibu, posisi manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Oke, Bapak Ibu guru lanjut tadi terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu tadi sudah melihat tayangan terkait dengan kasus Naren, sehingga nanti panjenengan bisa memasukkan diri panjenengan itu sebagai guru yang mana? Penghukumkah, pembuat merasa bersalahkah, teman, pemantau atau manajer? Ya, harapannya nanti anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan kodrat zaman tadi. Kalau kita sudah bisa memposisikan terkait dengan posisi kontrol guru, itu ya ada 5 tadi. Lanjut. Kemudian kalau sudah terkait dengan posisi kontrol tadi, ini ada keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas itu biasanya terkait isinya itu biasanya terkait dengan nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari yang namanya perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kalau menurut Gosen 98, suatu yang namanya keyakinan kelas itu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, di mana seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi istilahnya apa? Keyakinan kelas itu dibuat oleh Allah sendiri, kemudian nanti diyakini bahwa itu nanti akan membawa dampak baik bagi pembuat keyakinan kelas. Biasanya kalau kita masuk ke kelas kan ada istilahnya keyakinan kelas. Jadi biasanya nanti lebih mudah untuk dilakukan oleh anak-anak sendiri. Karena apa? Yang membuat anak tentunya dengan kita yang sebagai pemandu, akhirnya nanti anak lebih mudah untuk menjalankan terkait dengan keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Lanjut, keyakinan kelas. Ini kalau dikaitkan dengan lingkaran ini ada paling kecil itu peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, lingkungan positif, kemudian yang paling lebar atau paling luar itu budaya positif. Jadi peraturan kelas itu cukupnya yang paling dalam, paling kecil terkait dengan keyakinan kelas. Lanjut, dimana untuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal tadi. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Terus berikutnya, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterangkan di lingkungan tersebut. Terakhir, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Jadi istilahnya apa? Setiap anak yang ada dalam kelas itu mempunyai kontribusi untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Akhirnya apa? Dengan harapan ketika anak mempunyai kontribusi, keyakinan kelas dapat berjalan dengan apa yang diharapkan tentunya oleh Bapak Ibu guru. Lanjut. Ini kemarin saya membuat keyakinan kelas di kelas 8C. Mohon maaf bila tidak sempat izin. Kelas 8C ini dokumentasinya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai terkait dengan keyakinan kelas yang akan kita buat bersama-sama, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya, bareng-bareng. Tepuk semangat. Untuk pembuatannya nanti jangan sampai menggunakan kata-kata negatif, misalkan janganlah buang sampah, gitu ya, janganlah buang sampah atau istilahnya apa, janganlah atau di kelas tapi menggunakan langsung kata-kata aja, buanglah sampah pada tempatnya gitu, jangan menggunakan kata-kata negatif. Paham maksud saya? Ini nanti saya bagikan, nanti setelah saya bagikan nanti kalian menulis di sini, setelah nanti selesai ditulis nanti di nempel di sini, nanti kita buat yang mana yang kita jadikan untuk keyakinan kelas untuk KPM setiap hari gitu ya.
jangan menggunakan kata-kata negatif. Saya coba sama pada tempatnya ada tempat waktu jangan sampai kok jangan sampai terlambat. Jangan menggunakan kata-kata negatif. Silakan dibaca sekarang. Ya, satu aja kan ada satu kelas nanti kan ada beberapa. Nanti kita buat keyakinan untuk kelas kita. Ya, silakan dibaca. Jangan ulang untuk keyakinan kelas ulang. Ini sendiri aja. Ini kan kalau yang buat kamu sendiri kan nanti bisa kalian tahu sendiri. Kalau nanti diskusi, jangan kamu nggak bisa menjalankan keyakinan kelas yang kamu buat. Kalau sudah silakan ditempel, yang sudah silakan ditempel di depan. Nanti kita cari kesimpulan yang akan kita gunakan untuk keyakinan kelas kita setiap hari untuk KBR. Satu aja. Silakan ditempel. Kalau sudah silakan ditempel gantian. Yang sudah langsung ditempel tapi gantian. Nah, yang sudah silakan ditempel di depan. Nanti kita ambil berapa untuk keyakinan kelas kita. Rekatnya diambil dulu baru ditempelkan ke sini. Gak usah panjang-panjang, singkat, padat, jelas itu aja. Yang penting kalian bisa memahami dengan keyakinan kelas yang kalian buat. Gak usah panjang-panjang yuk. Silakan ditempel sini. Terkait dengan keyakinan kelas yang kalian buat. Hampir sama dengan peraturan sih, tapi bedanya kalau peraturan kan yang membuat sekolahan. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat kalian sendiri dan kalian wajib memahami kenapa yang membuat kamu sendiri. Ya silakan ditempel. Silakan tulisnya di mana saja boleh, yang penting ikut. Bawa di kanan atau kiri. Ya. Yuk, gantian yuk. Ambil ya, ambil yang rapi. Ya rapi ya, soalnya nanti kan disub dari sampai ke nasional. Ini yang juga kurang. Ini awal. Ya udah, yang belum silakan ditempel, Mbak, sudah semua. Singkat pada jelas. Oh, bisa melakoni, kira-kira kalian bisa menjalankan apa yang lain juga. Kemudian lanjut kalau keyakinan kelas, mungkin dari Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Sudah dijalankan sampai saat ini sudah dijalankan. Jalan sangat bagus. Sudah. Kita lanjut segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi
terkait dengan segitiga restitusi itu biasanya ketika anak-anak melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya. Winda, kamu tahu mengapa dipanggil ibu? Kenapa? Karena saya tertidur di kelas. Kok bisa tertidur? Kenapa, Mas? Karena saya kecapean. Kenapa capek? Saya ikut sepak bola kalau sore. Cuma ikut sepak bola gitu aja? Enggak, sama habis itu malamnya bantu ibu dan ngerjain tugas sampai larut malam. Itu memang semuanya bagus Mas, tapi alangkah baiknya ketika kamu prioritaskan dulu untuk sekolah. Kira-kira langkah yang akan kamu ambil ketika kamu tinggal tidur di kelas itu apa kira-kira? Supaya tidak tertinggal mata pelajaran. Saya akan meminjam buku temanku. Kamu akan meminjam buku teman, benar ya Mas? Benar. Ya. Silakan nanti jangan diulang lagi supaya untuk kedepannya kamu lebih bagus, tidak tertidur di kelas, akhirnya materinya tidak tertinggal. Begitu ya Mas? Semoga untuk kedepannya kamu sukses dan tidak mengulangi untuk tertidur di kelas lagi. Terima kasih ya Mas. Perkenalkan, nama saya Winner Sandi dari SMA Negeri 1 Karanggede. Saya kelas 9C. Kesalahan saya tertidur di kelas saat pembelajaran kemarin ini. Maaf ya kemarin ini, saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih. Panggil ibu ke sini. Tahu ibu, karena ibu menyontek di kelas saat pelajaran. Apakah menyontek itu merupakan keyakinan kelas, Mas? Tidak bu, maaf ya bu. Untuk langkah selanjutnya biar kamu tidak menyontek, apa yang akan kamu lakukan, Mas? Saya akan belajar bu. Nanti kalau sudah belajar jangan ulangi lagi, Mas. Belajar yang berusaha belajar dulu. Diusahakan nanti nilainya biar nilai yang murni dan jujur. Terus, maksudnya Besok semalam tidak belajar. Dan saya akan berusaha. Dan saya akan belajar. Untuk langkah kedepannya jangan diulangi lagi. Diusahakan untuk berlaku jujur supaya nilai kamu bagus dengan nilai yang murni, nilai murni untuk kedepannya ya Mas. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih bu. Ya, salaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hamid Alba dari kelas 9E, asal sekolah SMP Negeri 1 Karanggede. Dalam diskusi ini saya akan melaporkan tentang masalah saya, yaitu mencontek saat ujian. Terima kasih Bu Marhani atas arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.